Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Topik diskusi kita pada hari ini adalah Islam dan negara. Topik ini amat besar dan luas kajiannya. Namun pada kesempatan ini kita akan lihat dua variabel utama. Yang pertama Islam, yang kedua negara. Kalau kita bicara Islam, maka bicara sumber utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terdapat pesan moral, terdapat nilai dan ajaran yang itu menjadi panduan, pedoman bagi manusia di dalam menata kehidupannya. Uniknya, panduan yang ada dalam Quran dan Sunnah bukan hanya membimbing dan memandu manusia untuk menata kehidupan yang lebih baik, yang lebih teratur, yang terhormat di dunia, tetapi juga ada perspektif yang lebih jauh bahwa ajaran Quran dan Sunnah itu menjangkau bagaimana manusia itu bisa hidup dengan kebahagiaan di hari akhir. Inilah yang membedakan ajaran Quran dan Sunnah dengan ajaran-ajaran lainnya. Kalau kita bicara hubungan antara Islam dan negara, maka kita akan merujuk kepada pesan Quran, ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dalam dua kategori. Ada ajaran dari Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya absolut, yang sifatnya tidak bisa diinterpretasikan, tidak bisa diberikan penafsiran, kecuali apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sifat dari ajaran ini adalah berlaku abadi sampai pada hari akhir. Apa contoh ajaran yang sifatnya absolut itu? Pertama, yang paling mendasar adalah keyakinan akan adanya Tuhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada hari akhir, dan beberapa ajaran lain seperti salat, kewajiban puasa, kewajiban haji bagi orang yang mampu, dan juga kewajiban menunaikan zakat. Ini adalah ajaran-ajaran dasar yang sifatnya absolut. Dalam kondisi apapun, ajaran ini berlaku sampai hari akhir. Yang kedua, ajaran-ajaran yang sifatnya tidak absolut, artinya ajaran ini bisa ditafsirkan, bisa diberikan pemahaman oleh para ulama, dan ternyata terhadap ajaran ini, tafsiran historis itu telah berjalan, telah berkembang yang amat luar biasa. Baik tafsiran historis ini kita bisa lihat dalam dimensi ilmu akidah atau ilmu teologi, ilmu hukum atau ilmu fikih, ilmu falsafah, ya, ilmu sejarah, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ini ilmu-ilmu adalah tafsiran atau hasil tafsiran historis terhadap ajaran yang sifatnya non-absolut itu tadi. Jadi dua kategori dari pesan Al-Quran dan Sunnah ini tentu harus kita fahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak bercampur mana ajaran yang sifatnya absolut, mana ajaran yang sifatnya interpretable. Oleh karena itu,
dua ajaran ini yang ada dalam Al-Quran, inilah yang membuat Islam ini bisa tegak, Islam ini bisa tumbuh dan berkembang, Islam ini bisa beradaptasi dalam kehidupan modern, dan bahkan Islam ini adalah solusi terbaik di dalam menghadapi perkembangan kehidupan manusia yang begitu cepat di abad modern. Sekiranya tidak ada dua komponen ajaran ini, maka akan kesulitan manusia itu. Kesulitan pertama bahwa ketika misalnya tidak kita pahami ada ajaran absolut dari ajaran Quran dan Sunnah, maka kehidupan umat manusia itu akan tercabut dari hakikat kemanusiaan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Maka akan muncul pandangan bahwa ajaran agama itu sifatnya temporary. Sifatnya adalah hanya untuk kebutuhan duniawi dan sifatnya tidak ada yang kekal dan abadi. Demikian juga kalau hanya ada ajaran yang absolut semata, tidak dibuka ruang oleh Quran dan Sunnah dengan ajaran yang interpretable, maka akan sulit bagaimana ajaran Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu itu bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkembang, bisa mengantisipasi problema ekonomi, sosial, politik di dalam negara-negara modern. Jadi dua hal ini menjadi amat penting nanti kalau kita melihat bagaimana hubungan agama dan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau lihat variabel kedua adalah negara. Konsep negara itu sebetulnya konsep falsafah dan sifatnya abstrak. Tapi walau bagaimanapun, makna negara itu diterjemahkan dalam kehidupan politik oleh negara-negara yang ada di dunia, terutama negara bangsa, nation state. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara, apakah dalam Islam itu memberikan prinsip, memberikan fondasi, memberikan ajaran, atau bahkan memberikan bentuk dari suatu negara. Ya. Tentu ini menjadi area diskusi dan perdebatan yang sengit di kalangan para pemikir tata negara, pemikir falsafah, dan pemikir-pemikir politik Islam. Itu satu hal yang menarik untuk kita diskusikan, karena kalau kita bicara negara, maka kalau kita melihat secara prinsip sejarah Islam, ternyata Islam itu tumbuh dan berkembang dalam negara. Islam hadir membangun negara. Islam tumbuh berjaya menyebar sampai hari ini 1441 Hijriah. Itu karena negara. Jadi oleh karena itu Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Pertanyaan kita, bagaimana posisi Islam dalam negara? Apakah Islam memberikan satu bentuk negara? Apakah Islam memberikan satu pola sistem pemerintahan? Ataukah Islam meletakkan prinsip-prinsip di dalam membangun dan mendirikan atau membentuk satu negara? Jadi ini yang menjadi ruang perdebatan, ruang diskusi, yang sebetulnya kalau kita berpikir lebih jauh, kita akan temukan bahwa dalam konteks sejarah, kita bisa lihat bagaimana Islam berinteraksi di periode Makkah dan Islam berinteraksi, tumbuh, berkembang, dan meletakkan prinsip-prinsip negara di periode Madinah. Nah, jadi kalau mau lihat hubungan Islam dan negara, maka pendekatan sejarah ini tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh marginalkan dalam diskusi. Karena inilah fondasi sejarah yang paling mendasar. Jadi kalau kita mau lihat Islam
pada periode Makkah, 13 tahun Nabi di Makkah, itu bisa kita fahami bahwa Islam tidak memiliki kekuatan politik. Islam tumbuh, Islam berkembang, itu masih dalam kekuatan spiritual, dalam kekuatan kultural, dan pendekatan pengembangan Islam itu sifatnya personal dan kekeluargaan. Oleh karena itu, kekuatan Islam di periode Makkah itu tidak memiliki kekuatan politik. Dan ini banyak dibuktikan oleh para peneliti sejarah seperti Montgomery Ward, kemudian beberapa peneliti yang lain, ya, itu menandakan bahwa Islam dalam periode Makkah tidak memiliki kekuatan politik. Hal ini berbeda dengan Islam pada periode Madinah. Pada periode Madinah, Islam sudah mengarah pada pembentukan ummah, pembentukan komunitas, dan sudah ada yang namanya pemimpin, sudah ada namanya yang dipimpin, dan sudah ada konsensus-konsensus kebangsaan yang dibuat. Inilah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Jadi oleh karena itu, pada sesi ini kita hanya melihat secara umum bagaimana hubungan antara Islam dan negara dalam gambaran historis. Jadi periode Makkah, Islam belum memiliki kekuatan politik, tapi kekuatan moral, kekuatan ideologi, kekuatan kultural, dan kekuatan keluarga. Sedangkan dalam periode Madinah, maka Islam sudah membangun yang namanya ummah, komunitas, ya, membangun yang namanya konsensus kebangsaan, yang saya sering sebut konsensus kebangsaan itu adalah Piagam Madinah atau Constitution Islam, dan itu merupakan konstitusi pertama dalam sejarah peradaban tata negara Islam di dunia ini. Dan atas dasar itu pula, maka diatur hubungan antara pemimpin, hubungan antara orang yang dipimpin, bagaimana mereka masyarakat Madinah yang ragam, yang plural tadi, plural agama, plural tradisi, plural suku, plural kebiasaan-kebiasaan, itu hidup dalam satu wadah negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi membangun Madinah, membangun state of Madinah, itu bukan atas dasar satu ideologi tertentu, ya. Tapi Nabi membangun Madinah atas dasar kesepakatan, konsensus kebangsaan. Jadi suku-suku yang ada di Madinah sebelum Nabi hijrah, ada Aus, ada Khazraj, ada Qainuqa, Banu Nadir, itu mereka selalu berperang, selalu bertumpah darah, selalu mengganggu satu kabilah dengan kabilah lain, dan itu tidak mendapat yang namanya keamanan, ketentraman, ketertiban di dalam satu komunitas. Nah, jadi Nabi yang pertama sekali datang ke Madinah untuk membangun komunitas Madinah adalah membangun trust, kepercayaan di antara suku-suku yang selama ini berperang, mengungguli satu sama lain, yang sebetulnya ada dua. Kalau kita teliti sejarah, ya baik yang ditulis oleh para peneliti di timur maupun di barat, sumber pertempuran, pertengkaran, perlawanan antar suku di Madinah itu dua. Pertama adalah kedudukan, yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Itu yang menyebabkan kenapa pertentangan itu luar biasa terjadi dan tidak pernah selesai. Baru selesai ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, dan Nabi mengetahui betul faktor determinan kenapa terjadi konflik antar suku berkepanjangan di Madinah. Ternyata berkaitan dengan kekuasaan,
dan berkaitan dengan penguasaan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, ketika Nabi ingin membangun kota Madinah, membangun Madinah, States Madinah ini, Nabi menempatkan suku-suku itu pada posisi yang equal, yang sama, yang adil, yang sejahtera, yang sejajar. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya superior dan inferior dalam keberadaan suku-suku itu. Oleh karenanya, Nabi berkehendak bagaimana ini bisa kita himpun dalam satu komunitas yang kelompok-kelompok itu merasa tidak ada yang termarginal, walaupun jumlah sukunya kecil, tidak ada yang superior, walaupun kelihatannya besar, maka mereka buatlah yang namanya kesepakatan. Apa kesepakatan itu? Itulah yang namanya Piagam Madinah. Dalam kesepakatan itu, kita bisa baca, dan saya juga sudah tulis dalam salah satu buku, namanya Pembaruan Kebangsaan dalam Islam. Jadi para kepala suku itu diberikan penghormatan, diberikan otoritas, diberikan kekuasaan oleh Nabi, yang Nabi tidak mengganggu kekuasaan itu. Nabi minta dalam kesepakatan itu bahwa semua suku kita memiliki pandangan yang sama, kita memiliki kewajiban dan tugas yang sama untuk membela Madinah, untuk melindungi Madinah dari rongrongan siapapun dan dari manapun dia berada. Dan kita melindungi semua kafilah, semua masyarakat yang ada di Madinah, dan kita juga mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi secara adil kepada seluruh penduduk Madinah. Jadi ternyata kesepakatan itulah yang diterima oleh para suku-suku bangsa ini, dan inilah yang nanti pada akhirnya membuat kesepakatan Madinah itu. Tentu apa yang dituangkan di dalam masyarakat oleh masyarakat Madinah dalam Piagam Madinah itu merupakan kesepakatan dan perjanjian. Oleh karenanya ketika ada kelompok kabilah yang tidak mengikuti perjanjian itu, Nabi sebagai pemimpin yang diangkat dan disepakati oleh seluruh penduduk Madinah, seluruh kabilah di Madinah, biasanya Nabi memperingatkan 1, 2, dan 3 kali untuk kembali kepada kesepakatan. Tapi ada dalam catatan sejarah bahwa satu suku dari Bani Quraidah itu melanggar kesepakatan. Suku Yahudi di pinggir utara Madinah itu melakukan pelanggaran. Jadi Nabi melakukan penyerangan bersama suku-suku yang lain kepada penduduk di perkampungan Bani Quraidah. Tapi pertanyaan kita, apakah penyerangan itu dilakukan karena beda agama? Bukan. Karena apakah penyerangan itu dilakukan karena mereka itu orang Yahudi? Bukan. Mereka itu dilakukan penyerangan oleh Nabi karena mereka ingkar pada kesepakatan. Jadi bukan sama sekali persoalan ideologi. Bukan karena dia berbeda agama, berbeda kabilah, berbeda tradisi. Bukan. Oleh karena itu, negara yang paling plural, yang bisa kita contoh di dunia ini, itulah negara Madinah. Negara yang di dalamnya ragam sekali agama, ada Yahudi, ada Nasrani, dan masyarakat Muslim itu pada saat itu minoritas. Bukan mayoritas. Mayoritas itu Yahudi dan Nasrani. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, ada Qibti, ada penyembah api, ada paganisme. Jadi semuanya itu hidup di kota Madinah. Dan Nabi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada semua suku, semua kabilah itu tanpa melihat adanya yang namanya diskriminasi agama. Demikian juga dengan tradisi. Demikian juga dengan budaya. Walaupun mereka ini bangsa Arab, tapi budaya dan tradisi antar kabilah itu berbeda satu sama lain. Dan ini mendapat ruang, mendapat tempat dalam kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, kalau merujuk pada catatan sejarah ini, kita dapat mengetahui bahwa Nabi telah meletakkan prinsip-prinsip negara bangsa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi meletakkan prinsip bahwa negara bangsa itu negara yang damai, negara yang equality before the law, negara yang memastikan terwujudnya keadilan, negara yang di dalamnya terdapat perlindungan human right, negara yang di dalamnya tidak ada diskriminasi karena suku, karena etnis, karena agama, negara yang adil dalam distribusi ekonomi, negara yang aman, negara yang terproteksi dari semua rongrongan. Itulah contoh negara Madinah. Jadi oleh karena itu, kalau mau kita lihat kepada contoh negara Madinah pada masa Rasul, ini adalah contoh negara ideal yang ini bisa dipraktekkan, diakomodir di dalam negara bangsa di era modern ini. Jadi saya pikir itu beberapa catatan awal yang tentu di seri-seri yang akan datang kita bisa merujuk lagi, bisa mendetail lagi mana dimensi-dimensi yang memerlukan kajian serius, seperti apakah konstitusi yang ada di dalam negara Islam, apakah Quran dan Sunnah, ataukah konstitusi yang lain yang based on-nya adalah value of Islam, ataukah ada dimensi lain yang kita bisa bicarakan atau diskusikan. Demikian juga nanti bisa kita buat seri lagi atau selanjutnya adalah seri bagaimana kita menjadikan Islam itu di dalam negara bangsa Indonesia misalnya. Indonesia adalah negara yang berfalsafah Pancasila, negara yang mayoritas masyarakat Muslim, negara yang konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan, memberikan proteksi terhadap kehidupan umat beragama. Oleh karena itu, ini menarik bagaimana syariah, bagaimana nilai Islam itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi bahagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Saya pikir ini dulu beberapa catatan kecil sebagai mukaddimah dalam melihat hubungan Islam dan negara. Jadi negara itu sudah diterjemahkan di era modern dengan berbagai dimensi, bentuk, dan sistem pemerintahan. Indonesia tentu negara yang berbentuk republik, negara kesatuan berbentuk republik, dan sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan nanti bentuk negara seperti ini, sistem pemerintahan seperti ini juga bisa kita lihat bagaimana Islam membuka ruang dan perspektif untuk dua hal ini. Saya pikir demikian saja beberapa catatan dari saya sebagai pengantar. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.